Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengungsi internal dalam bencana alam gunung meletus. Berikut nama dari teman-teman saya. Yang pertama, Hani Dwi Lestari, NIM 339. Yang kedua, Melani Putri Amelia, NIM 341. Tiga, Tepida Azara Oktavara, NIM 351. Keempat, Anana Vika Nurjaya, NIM 381. Kelima, Yudi Dian Putri Ramawati, NIM 386. Dan terakhir saya, Yudi Arika Putri Anggrani Aisyah, NIM 398. Saya di sini akan menyampaikan tentang kronologi terjadinya erupsi di Semeru. Yang pertama, kapan? Kapan terjadinya erupsi di Semeru? Yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Pukul 3:57 waktu Indonesia Barat. Dengan tinggi kolom yang abu teramati lebih dari 1.500 meter di atas puncak dan lebih dari 5.176 di atas permukaan laut. Yang kedua, mengapa terjadinya erupsi di Semeru? Ada 3 hal yang menyebabkan gunung api meletus. Yang pertama, yakni volume di dapur magma sudah penuh. Yang kedua, ada longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma. Dan yang terakhir, ada longsoran di atas dapur magma. Yang ketiga, bagaimana terjadinya erupsi di Semeru? Yaitu karena ada tekanan gas yang sangat kuat yang berasal dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus mendorong magma untuk keluar. Hal ini ada hubungannya dengan dapur magma yang berada di dalam perut bumi. Korbannya warga sekitar Gunung Semeru di Desa Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yang terkena dampak di sana itu ada macam-macam desa. Yang pertama, Desa Wisata Sumber Mujur, Desa Wisata Penanggal, Desa Wisata Sambewuluh, Desa Wisata Sapiturang, dan Desa Wisata Oro-Oro Ombong. Nah, konfliknya mengakibatkan banyak korban yang mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Nah, sehingga tercatat ada 48 orang korban yang meninggal dunia, 18 orang mengalami luka berat, dan 12 orang mengalami luka ringan. Sedangkan korban mengungsi ada 9.977 orang yang tersebar di 148 titik pengungsian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jadi kondisi korban dari kejadian tersebut secara fisik tercatat 48 orang meninggal dunia, 18 orang mengalami luka berat, dan 12 orang mengalami luka ringan. Secara psikologis, akibat dari erupsi tersebut, banyak korban yang mengalami trauma, banyak korban yang mengaku cemas dan gelisah kejadian tersebut akan terulang lagi. Dan secara sosial, banyak korban dari erupsi tersebut kehilangan harta bendanya, rumah, dan kehilangan anggota keluarganya. Petani banyak kehilangan pekerjaan dan rugi besar karena lahannya rusak akibat erupsi. Selanjutnya adalah kondisi pemenuhan kebutuhan dasar atau dasar pengungsi internal yang telah terpenuhi. Yang pertama adalah obat-obatan, yang kedua bahan pokok untuk makanan sehari-hari, yang ketiga baju atau pakaian yang layak pakai, yang keempat peralatan bayi seperti susu dan pampers, yang kelima mendapatkan asuransi kesehatan dari pemerintah, dan yang keenam mendapatkan bantuan dana oleh pemerintah. Selanjutnya adalah hak dasar atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang pertama adalah tempat tidur yang disediakan tidak memadai. Yang kedua, pengungsi dilarang meninggalkan tempat pengungsian atau yang biasa disebut dengan hak mobilitas. Yang ketiga, tertundanya pendidikan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah hak dasar kurangnya akses air bersih. Selanjutnya, penanganan pengungsi internal pada kasus ini yaitu pemerintah yang menggerakkan tim SAR beserta anjing pelacak untuk mencari korban jiwa yang belum ditemukan. Yang kedua itu membantu mencari tempat untuk evakuasi. Yang ketiga, pergerakan umat muslim atau PUI yang melakukan penggalangan donasi, serta pemerintah yang menurunkan tim medis untuk pertolongan pertama bagi korban-korban yang ada di TKP. Berikutnya adalah bentuk aksi yang dapat kita lakukan untuk membantu pengungsi internal guna memenuhi kebutuhan persoalannya. Jadi yang pertama, kita dapat memberikan dorongan kepada mereka seperti dorongan material serta dorongan formil. Kita juga dapat memberikan donasi kepada mereka berupa kebutuhan pokok dan hal-hal lain yang memenuhi sandang pangan mereka.
Contohnya berupa sembako, obat-obatan, pakaian, uang, dan segala keperluan mereka sehari-hari. Tak hanya itu, kita dapat memberikan dorongan formal berupa motivasi dan hal-hal lain yang dapat membangkitkan rasa semangat mereka, serta menghilangkan rasa cemas dan trauma pada diri mereka akibat terjadinya bencana ini. Terlebih lagi untuk pihak-pihak yang banyak ditinggalkan oleh keluarga tercinta mereka, kita harus memberikan perhatian lebih agar mereka tidak merasa tertekan. Kemudian selain itu, untuk kita yang berkemungkinan dapat terjun langsung ke lokasi untuk mengulurkan tangan membantu warga-warga yang butuh pertolongan serta menjadi relawan bagi korban-korban yang kesusahan. Sekian dari kelompok kami, jika ada tutur bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.